Hai, saya dari Politeknik Negeri Samarinda. Saya Elda, kelas 1B Akuntansi Manajerial. Baik, kali ini saya akan kembali mengulang materi pengantar manajemen bab 2. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan manajemen, di mana sejarah perkembangan manajemen ini sudah ada sejak manusia berada di bumi. Atau bisa kita katakan perkembangan manajemen ini seperti halnya perkembangan manusia. Seperti contohnya pada zaman purba dulu, di mana manusia telah bisa membuat alat-alat dari batu, yaitu guna untuk merealisasikan. Dan juga perkembangan manajemen ini dia mengikuti keahlian, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi manajemen ini atau perkembangan manajemen ini dia mengikuti zaman. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang teori manajemen. Yang pertama yaitu teori manajemen ilmiah, yaitu gerakan yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Eropa, yaitu untuk tujuannya itu untuk mengelola suatu perusahaan. Dan juga dalam manajemen ilmiah ini terdapat variabel yang penting yang perlu diingat, yaitu yang pertama yaitu pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua yaitu pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. Yang ketiga yaitu tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. Yang keempat itu kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Dan itu manajemen ilmiah menurut yang disampaikan oleh Frederick Taylor pada tahun 1856 sampai dengan 1915 itu yang pertama yang terdiri dari penerapan metode ilmiah pada studi, analisa dan pemecahan masalah-masalah yaitu dalam sebuah organisasi. Yaitu yang kedua, seperangkat mekanisme atau teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Yang ketiga, prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen. Yang keempat, pengembangan metode ilmiah itu dalam manajemen. Yang kelima, seleksi ilmiah untuk karyawan. Yang keenam, pendidikan dan pengembangan itu ilmiah itu dalam karyawan. Yang keenam, kerjasama yang baik antara manajemen dan karyawan itu tadi. Dan juga yang terkait dengan sumbangan manajemen ilmiah ini juga yang pertama itu terdiri dari teknik-teknik efisiensi, menyebabkan kegiatan dapat dilaksanakan lebih efisien, dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan itu sesuai gitu. Dan yang kedua itu seleksi dan pengembang ilmiah karyawan itu menimbulkan saran pentingnya kemampuan, yaitu seperti latihan kan, meningkatkan latihan, adanya sebuah pelatihan khusus untuk karyawan supaya adanya suatu keterampilan yang ada. Dan yang ketiga, desain kerja mendorong manajer itu mencari cara yang terbaik untuk melaksanakan tugas. Yang perlu kita lihat juga itu keterbatasan. Keterbatasannya itu yang pertama itu kenaikan produktivitas seiring tidak diiringi kenaikan pendapatan. Jadi produktivitas itu dia tidak seiring dengan pendapatannya. Dan juga kedua, perilaku manusia itu bermacam-macam. Jadi perilaku keterbatasan ini yang kedua itu kan terhambatnya. Jadi manusia itu mempunyai suatu perilaku yang bermacam-macam. Ini juga sebuah hambatan atau keterbatasan. Yang ketiga, pendekatan rasional hanya memuaskan kebutuhan ekonomis dan fisik, tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan. Dan yang keempat, manajemen ilmiah itu mengabaikan keinginan manusia. Dan kedua, saya akan menjelaskan tentang teori manajemen klasik. Teori ini awalnya timbul pada revolusi di Inggris pada abad ke-18. Pada saat itu Henry Fayol pada tahun 1841 sampai dengan 1925 itu Henry Fayol ada mengarang sebuah buku yaitu yang berjudul General and Industrial Management, yang itu dimana pada ini dengan sebutan teori
manajemen klasik yang sangat memperhatikan produktivitas pabrik dan pekerja, dan juga di situ dia juga memperhatikan manajemen bagi satu organisasi yang kompleks. Itu Fayol itu membagikan kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 6 macam kegiatan. Yang pertama itu teknisi, yaitu produksi, dan yang kedua itu dagang, jual beli pertukaran, yang ketiga itu keuangan, yang keempat itu keamanan, yang kelima itu akuntansi, yang keenam itu manajerial. Yaitu ajaran Fayol lainnya, yang pertama yaitu keterampilan yang dibutuhkan oleh manajer tergantung kepada tempat pada tindakan organisasi. Yang kedua itu kemampuan dan keterampilan manajemen harus diajarkan dan dipelajari. Yang ketiga, kemampuan dan keterampilan manajemen dapat diterapkan di segala bentuk atau jenis, seperti contohnya seperti di rumah tangga, pemerintah, industri atau partai. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip manajemen ini bersifat luas. 14 prinsip manajemen itu menurut Fayol, yaitu yang pertama yaitu pembagian tugas, yang kedua wewenang manajer, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan komando, yang kelima kesatuan dalam pengarahan, habis itu yang keenam kepentingan pribadi di bawah kepentingan umum, yang ketujuh imbalan, yang kedelapan sentralisasi, yang ke-9 hierarki, yang ke-10 susunan, yang ke-11 keadilan, yang ke-12 stabilitas staf, yang ke-13 inisiatif, dan yang ke-14 itu semangat korps. Yaitu teori, kita akan masuk ke dalam teori perilaku organisasi, di mana ini teori yang merupakan adalah pengembangan dari aliran hubungan manusiawi, yaitu prinsip dasar perilaku organisasi. Yang pertama yaitu manajemen dipandang sebagai suatu proses teknik yang ketat. Yang kedua itu manajemen itu harus sistematik. Pendekatannya itu digunakan dalam sangat kehati-hatian. Yang ketiga itu organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajemen individual. Yang keempat, pendekatan motivasional. Teori kuantitatif didasarkan atas manajemen ilmiah, yaitu langkah-langkah pendekatan itu yang pertama itu perumusan masalah, penyusunan suatu model matematis, mendapatkan penyelesaian dari model, pengujian model dan hasil diharapkan dari model, penetapan pengawasan atas hasil-hasil pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Dan kita masuk ke dalam analisis sistem. Analisis sistem pada manajemen memandang organisasi sebagai suatu kesatuan. Dan yang itu kita kembali lagi masuk ke teori kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi berusaha untuk menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada dalam berbagai macam situasi. Yang terakhir, manajemen hasil yang dikemukakan oleh Peter Drucker pada tahun 1950-an, yaitu dimana bukan dilihat dari hasil tapi dari perilaku suatu karyawan. Itu yang perlu dilihat, itu tahap dari program itu manajemen by objektif. Yang pertama itu membicarakan tugas dan hasil, yang kedua menyetujui pelaksanaan jangka pendek, yang ketiga itu berkumpul secara periodik, yang keempat itu mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menentukan tujuan baru. Keburukan manajemen by objektif itu sulit menentukan tujuan yang tepat. Yang itu habis itu sukses apabila semuanya berpartisipasi apabila. Dan yang ketiga itu penyelesaian untuk semua masalah manajemen tidak dipandang. Yang terakhir, tujuan-tujuan itu seharusnya logis dan mudah diukur. Sekian dan terima kasih atas pembahasan saya. Apabila kesalahan